بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. جل جلاله وتقدست أسماؤه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu ikhwan dan akhwat sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengulang kalimat hamdalah. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian dengan kalimat hamdalah itu, dan tentu setelahnya kita tidak lupa berselawat kepada Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat sekalian, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Tauhid. Pekan lalu kita sudah membaca hadis Mu'adz bin Jabal dan kita telah menyampaikan beberapa faedah dalam hadis itu. Kita lanjutkan dengan mengulang teks hadisnya. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah berboncengan atau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan beliau pada seekor keledai milik beliau. Faqala li, lalu beliau berkata kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah engkau wahai Mu'adz apa hak Allah terhadap hamba-hambanya dan apa hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku berkata saat itu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya sajalah yang lebih tahu. Qala, Rasulullah menjawab dengan sabdanya, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah menyembahnya dan tidak mempersekutukannya
dengan sesuatu pun. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi, adapun hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak mengadab siapapun dari hambanya yang tidak mempersekutukannya. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas, bolehkah aku memberitakan berita gembira ini? Qala la tubashshiruhum fayattakilu. Rasulullah menjawab, jangan, karena nanti mereka akan terlena dengan berita gembira itu. Saudara sekalian, sebagaimana yang telah kita sampaikan pertemuan yang lalu, bahwa Mu'ad radhiyallahu an menceritakan tentang dirinya berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kendaraan itu adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia yang atau sallallahu alaihi wasallam yang menyetirnya, ya, memberikan petunjuk kepada kita ketawaduan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Mu'ad. Sekali lagi, perkataan ini memberikan petunjuk hendaknya terjadi dialog antara penumpang dengan sopirnya. Ya, sebagaimana kita jelaskan juga, begitupun kalau kita melayani tamu, ya. Jadi kalau kita melayani tamu, usahakan untuk mengajak ngobrol tamu kita, ya, terutama ketika kita menyiapkan beberapa suguhan. Bahkan dalam ayat dijelaskan, yang kemudian para ulama menjelaskannya lebih rinci, bahwa Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tamu para malaikat, dan beliau tidak tahu kalau yang datang itu adalah para malaikat, beliau kemudian dalam ayat itu faragha ila ahlihi, beliau pun kemudian bersegera untuk menyiapkan suguhan untuk tamunya. Di ujung ayatnya Allah mengatakan tentang Ibrahim kepada para tamunya itu, yang ternyata para malaikat, ala ta'kulun, kenapa kalian tidak makan? Nah, di situ memberikan petunjuk bahwa sebaiknya sebagaimana perbuatan Ibrahim, kalau beliau menyuguhkan makanan kepada tamunya, beliau sodorkan. Jadi kalau jadi tuan rumah, ada air teh, ada kue di situ, sebaiknya jangan sekedar tunjuk, ayo silakan, sebaiknya angkat kuenya, toplesnya, lalu suruh orang ambil. Begitu yang dilakukan oleh Ibrahim. Ya, kalau itu kurang pas. Ya. Bapak-bapak yang pernah ke Tanah Suci atau ibu yang pernah ke Tanah Suci, itu terutama orang Madinah. Orang Madinah itu luar biasa, memberi main paksa. Biasa lihat Pak, yang di depan Masjidil Haram, pintu Masjidil Haram atau pintu Masjid Nabawi, ada yang bagi tisu, ada yang bagi plastik, ada yang bagi kurma. Itu caranya dia tidak begini, dia kasih. Kalau kita kelas, itu di sana orang ngasihnya main paksa. Di sini mintanya yang main paksa. Itu luar biasa ya. Nah, itu sedikit pengulangan. Alhasil bahwa Rasulullah mengatakan, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah? Maksudnya kalau dibalik sedikit teksnya, pakai logika terbalik, apa kewajiban hamba-hamba ini kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan apa hak
hamba kepada Allah. Harusnya terjemahannya yang paling baik adalah apa ganjaran atau apa balasan Allah untuk hamba-hambanya yang beribadah kepadanya. Itu yang lebih baik. Karena kalau terjemahannya letterlate, cocok letterlate. Betul Pak, letterlate di terjemah letterlate. Kalau saya tidak salah, letterlate itu bahasa Belanda. Letterlate itu maksudnya terjemahan tekstual seperti itu. Ya. Kalau terjemahannya letterlate maka akan terjadi wahmun. Dalam bahasa Arab itu orang bisa membayangkan lain. Oh, berarti Allah punya hak kepada hamba, hamba juga punya hak kepada Allah. Seakan-akan kalau kita sudah beribadah kepada Allah dengan baik, ya, tidak mempersekutukannya, kita bisa bilang sama Allah, oh kering. Oh ya Allah, kasih mimang gak? Yang kau azab kak nanti ya? Itu tidak begitu maksudnya. Jadi maksudnya adalah balasan yang Allah siapkan kepada hambanya, ya, yang beribadah kepadanya. Mu'ad mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Cuma Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan. Dan ini memberikan sedikit petunjuk dalam ilmu pendidikan bahwa sebaiknya guru itu ketika mengajar apapun jenisnya, dia guru, dosen atau apa saja, kalau mengajar hendaknya menggunakan beberapa metode. Dan ini menggunakan metode bertanya supaya murid-murid kita itu apa itu? Jangan sampai mengajar ya sudah tidak berinteraksi dengan baik dengan mahasiswa atau dengan muridnya, marah-marah lagi. Sebab ada dosen atau guru itu kalau mengajar maunya muridnya cepat pintar semua, langsung pintar semua. Itu berbahaya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian di sini ada yang berprofesi sebagai dosen atau guru, bagus kita dengarkan nasihat seorang kiai di Gontor. Kalau saya tidak salah, Syukri Zarkashi, beliau memberikan petunjuk yang sangat baik, nasihat menjadi seorang pendidik. Beliau bilang begini, Bapak ya, pakai gaya beliau sedikit. Kalau ngajar ya ngajar saja, jangan marah, jangan paksa muridmu pintar semua. Kalau kamu paksa muridmu pintar semua, nanti kamu di kelas kerjanya cuma marah-marah saja. Jelas? Jadi guru itu kalau ngajar ya ngajar saja. Ngajar dengan baik, buat interaksi yang baik. Jangan paksa murid kita itu begitu disodori pelajaran langsung pintar semua. Yang marah-marah. Nanti kalau kita paksa anak murid kita pintar semua, kita akan marah-marah. Tolong ini pintal lo ini ajar tuh buntu mentong. Enggak boleh begitu Pak. Kalau ngajar saja, ngajar saja supaya kita tidak marah-marah di kelas. Ya seperti itulah kira-kira ya petunjuknya. Kemudian ketika Mu'ad mengatakan Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu, sebagaimana telah kita jelaskan, ini memberikan petunjuk bahwa Mu'ad itu sangat hormat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang, dia berbicara dengan kita menggunakan kalimat tanya, perhatikan baik-baik apakah kalimat tanya itu membutuhkan jawaban dari kita. Kalau saya, kau tahu ini, kalau saya, jangan. Sebaiknya diam dulu sampai orang itu betul-betul sebenarnya dia minta jawaban dari kita. Karena biasanya dia cuma ingin memberitahu kita sesuatu yang sangat penting, tapi dengan cara bertanya.
gaya orang itu, orang di kuis itu. Tahu nggak ya? Tahu dong. Nah, itu jadi tahu nggak ya? Tahu nggak apaan? Supaya dia kasih jawabannya. Jangan kejidi-jidi. Bukan dia ditanya, dia menjawab. Nah, ini juga masalah. Baik, kita lanjut. Rasulullah kemudian menjawab, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atau kewajiban manusia kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyembahnya, beribadah kepadanya. Kita sudah jelaskan definisi ibadah, yang salah satu makna yang disebutkan oleh ahli tafsir ketika menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maksudnya dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Jadi hak Allah dan kewajiban manusia kepada Allah adalah menyembahnya dengan dasar tauhid. Itu maksudnya. Jadi hendaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar tauhid. Ya. Wala yusyriku bihi syai'an, dan tidaklah mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Ya. Kemudian hak hamba atau balasan Allah kepada hamba jika hamba itu tidak mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah dengan baik, yaitu tidak mengadab, menyiksa hambanya itu, ya, selama dia dalam kehidupannya tidak mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjemahan yang benar sekali lagi adalah apa balasan Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya bahwa Allah itu berkewajiban kepada hambanya. Allah sengaja menggunakan atau Rasulullah sengaja menggunakan kalimat seperti itu, hak hamba kepada Allah, itu untuk menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Berdasarkan ayat kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah, Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayangnya. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin, bahwa siapa saja di antara kalian, wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang berbuat keburukan karena bodoh. Kalimat ini sebentar perlu kita perhatikan dengan baik. Barang siapa di antara kalian yang melakukan keburukan, melakukan dosa karena bodoh, kemudian dia bertobat setelah melakukan dosa itu lalu memperbaiki dirinya, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau kita perhatikan ayat ini, subhanallah, Allah menggunakan orang yang melakukan dosa karena bodoh. Ibnu Katsir rahimahullah dan ahli tafsir mengatakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah membuat istilah untuk orang yang berbuat dosa sebagai orang yang bodoh. Maksudnya siapapun yang melakukan dosa, sehebat apapun dia dalam ilmu agama ini, ketika dia jatuh dalam kesalahan dan dosa, dia dihukumi sebagai orang bodoh. Untuk apa itu? Supaya mudah dimaafkan. Bukankah kalau ada orang melakukan kesalahan, begitu kita memarah, jangan. Berarti kita mudah memaafkan orang yang bodoh. Jangan. Kurang ajar anak-anak Ustaz. Ustaz, anak-anak masih bodoh itu kosa. Seperti itu. Begitulah Allah sengaja menggunakan kalimat ini sebagai tanda kasih sayangnya. Siapapun dia, ustaz kah? Ustaz. Makassar itu lebih hebat ustaz daripada ustad. Ustaz kah? Biarpun dia ustaz, kalau dia melakukan kesalahan,
dia dianggap bodoh, dan maksudnya adalah supaya mudah dia dimaafkan. Dan itu diajarkan untuk kepada kita, kalau kita bertemu dengan orang yang berbuat salah, maka pastikan dia adalah orang yang melakukan kesalahan itu karena tidak tahu. Summa taba min ba'dihi, kemudian dia bertobat, wa aslaha. Jadi syarat diterimanya tobat salah satunya adalah memperbaiki diri, memperbaiki diri. Ya, terutama jika kesalahan atau dosa itu berhubungan dengan hak orang lain. Kalau dia berhubungan dengan hak orang lain, maka tambahan lagi, barangnya orang harus dikembalikan. Jadi sudah mencuri lalu bertobat, maka barang curiannya harus dikembalikan. Jangan keren tobat mak, tapi barangnya orang masih dipakai, itu bermasalah. Ya. Baik, itu penjelasannya, bahwa Allah sengaja menggunakan kalimat bahwa hamba memiliki hak kepada Allah. Itu menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian berikutnya kalimat afala ubasyiru annas, permintaan Mu'adz kepada Rasulullah setelah mendengarkan berita ini. Kan kita semua paham kalau begini model hadisnya, yang penting kita beribadah, lalu tidak mempersyarikatkan Allah, selesai persoalan. Artinya, gampang sekali masuk surga ternyata ya. Kalau pakai pinjam istilahnya Ustaz Zainul MZ rahimahullah, masuk surga itu gampang sekali. Cuma 2 saja. Laksanakan perintah, jauhi larangan, selesai. Ya. Maka ini adalah berita gembira. Maka Mu'adz ingin sekali mengabarkan berita gembira ini kepada sahabat-sahabatnya. Dan ini memberikan petunjuk bahwa kita dianjurkan untuk selalu memberitakan kebaikan, memberitakan berita-berita gembira kepada saudara-saudara kita. Ya. Jangan mendatangkan berita-berita yang menakutkan, tapi sebaiknya bawakan mereka berita-berita gembira. Apalagi orang-orang yang ditimpa musibah, maka kita dianjurkan untuk memberikan berita gembira kepada orang yang ditimpa musibah, bahwa semua itu pasti ada hikmahnya, dan yang paling pasti Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita ikuti alur yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya. Beliau mengatakan penjelasan hadis ini dan ayat-ayat dari awal memberikan petunjuk tentang keutamaan tauhid, keutamaan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap keadaannya, yang biasa kita kenal mengesahkan Allah pada rububiyahnya. Artinya kita mengakui bahwa Allah yang menciptakan, dialah Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mematikan, menghidupkan, dan seterusnya. Itu kita harus yakin bahwa tidak ada yang bisa melakukan semua itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki dan yang menahan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, yaitu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian beribadah kepada Allah lalu mencari jalan-jalan lain dengan alasan sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Syekh mengatakan di sini dari awal, al-hikmah min khalqil jinni wal ins.
ayat ini kalau kita mundur ke belakang pelajaran kita sejak awal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu memberikan petunjuk kepada kita atau faedah bahwa ada hikmah di balik penciptaan jin dan manusia. Hikmah terbesarnya adalah supaya kedua makhluk itu, jin dan manusia, mereka adalah hamba-hamba Allah yang mukallaf, yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, saudara sekalian, mungkin perlu kita ulang sedikit pertanyaan yang sering muncul. Apa bedanya jin, syaitan, dan iblis? Sudah pernah dijelaskan? Pernah dijelaskan? Tidak apa-apa, kita ulang. Orang sering bertanya, apa bedanya jin, syaitan, dan iblis? Nah, perbedaannya adalah yang pertama, kita lihat secara bahasa, asal kata dari ketiga nama itu. Nanti kita akan dapatkan hasilnya siapa mereka itu. Yang pertama, jin itu sebagaimana yang pernah kita jelaskan adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api dan dia tertutup. Jin dan nun sesuatu yang tersembunyi, tapi dia adalah makhluk yang lebih dulu diciptakan daripada manusia, dan dia diciptakan dari api. Wa khalaqal janna min marijin, dan Allah menciptakan jin dari api yang berkobar, yang menyala-nyala. Kemudian syaitan itu berasal dari kalimat syatana, sesuatu yang jauh. Dia seperti tali, al-hablul ba'id, tali yang jauh. Maka disebutlah syatana itu, syaitan, sesuatu yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada profesor di UIN, sudah meninggal rahimahullah, mantan pernah jadi rektor di UIN. Lupa saya namanya, tapi beliau pernah jadi rektor UIN, Universitas Indonesia. Siapa namanya? Muin Salim. Terima kasih. Beliau itu menyebut bahwa syaitan itu asal katanya syatana dan syatah, sesuatu yang terbakar. Maka mungkin beliau bercanda, tapi memang begitu asalnya. Syatana itu setan. Itu asal katanya pertama syatana, dan yang kedua adalah syatah, sesuatu yang terbakar atau dipanggang. Maka beliau mengatakan sate itu ya syatana. Sate itu syatah. Jadi sate itu betul-betul sama persis asal katanya, sate syatah, sesuatu yang dipanggang, dibakar. Ya. Tapi itu pengambilan makna dari definisi lugawiyah, definisi etimologi. Alhasil syaitan adalah berasal dari kalimat syatana atau syata, yang jauh. Maka disebutlah syaitan itu yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iblis asal katanya ablasa yublisu iblisan. Ablasa itu yang putus asa, ya. Kemungkinan dari situ diambil kalimat amblas. Kalau bangunan tanah itu sudah tidak kuat, sudah putus asa memanggul beban di atasnya, maka dia akan amblas. Tapi ada definisi yang sedikit lebih indah dan cukup menyentuh. Definisi orang Makassar. Ablasa, iblis itu asal katanya ablasa yublisu iblisan iballisi. Jadi kalau ada orang suka marah-marah, ya, tidak jelas dari apa istilahnya, tiba-tiba ada asap padahal tidak ada api, itu berarti ya.
iblis. Kalau ada sedikit-sedikit marah sama orang, benci sama orang, ya, iblis, ya. Hanya saja kalau kita tetap ikuti alur terjemahan atau definisi orang Makassar, hanya saja ada perbedaan yang jauh. Kalau iblis itu tercipta dari api, sedangkan iblis itu manusia yang punya sifat iblis itu tercipta dari tanah, tapi kemungkinan besar dari tanah sengketa. Jadi kalau ada orang suka marah-marah, tidak jelas juntrungannya, ya, maka kemungkinan dia memang manusia yang tercipta dari tanah, tapi dari tanah sengketa. Ya. Nah, alhasil jin, syaitan, iblis itu asalnya dari setan, dan iblis asalnya dari jin. Jadi iblis itu makhluk dari golongan jin yang pertama ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang iblis, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu berasal dari golongan jin, tapi dia kemudian fasik, dia membangkang kepada Allah, maka disebutlah dia sebagai iblis. Yang dalam riwayat nama aslinya adalah Azazil. Jadi dia adalah jin yang memiliki kedudukan yang sama dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala dulunya. Bahkan Imam Al-Qurtubi menyebutkan riwayat bahwa justru Azazil inilah, yaitu iblis, sebelum disebut sebagai iblis, dialah yang memimpin golongan malaikat untuk turun ke muka bumi untuk mendamaikan perselisihan, di muka bumi. Jadi kalau ada yang tanya, adakah makhluk Allah yang pernah tinggal di muka bumi sebelum Adam diturunkan? Jawabannya ada, yaitu golongan jin. Nah, iblis ini kemudian yang dulu Azazil, setelah dia membangkang, berubahlah namanya menjadi iblis. Ya, itu diambil dari sifatnya yang putus asa, dan dia akan mengajak manusia untuk menjadi manusia-manusia yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ayatnya. Wala taqnatu min rahmatillah wa may illa qaumul khasir. Saya lupa, nanti insyaallah datang ayatnya tentang iblis itu yang suka berputus asa dan mengajak orang berputus asa. Alhasil iblis dari golongan jin. Setelah itu semua golongan jin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala disebutlah sebagai syaitan. Dan kemudian syaitan terbagi menjadi dua. Ada golongan syaitan dari golongan jin, ada syaitan dari golongan manusia. Karena syaitan itu yang jauh dari rahmat Allah. Itulah sebabnya orang Makassar dulu-dulu, tidak tahu kalau sekarang, kalau marah sama orang dia bisa bilang setan mantong ini, setan ini. Apa yang dia mau adalah dia ingin mengusir atau marah kepada sifat-sifat kesetanan yang jauh dari kebaikan. Jadi sebenarnya iblis itu dari golongan jin, dan semua golongan jin yang durhaka kepada Allah disebutlah sebagai setan. Jadi dia bukan makhluk lain, dia dari golongan jin. Berdasarkan ayat tadi yang kita sebutkan, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Alhasil hikmah lain dari penciptaan jin dan manusia, bahwa Allah menginginkan kepada dua makhluk ini, ya, kita masuk dalam golongan manusia, adalah untuk beribadah, dan ibadah kita harus dilandasi dengan tauhid. Dan salah satu makna tauhid adalah ikhlas. Makna ikhlas.
Itulah sebabnya Bapak Ibu serta saudara sekalian, kenapa Al-Quran disebut atau surah Al-Ikhlas itu disebut sepertiga Al-Quran. Kita semua tahu Rasulullah mengatakan, man qara'a surat Al-Ikhlas, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas satu kali, maka dia seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Karena Al-Quran isinya 3. Yang pertama isinya tentang tauhid, pengesaan Allah. Yang kedua tentang hukum-hukum. Yang ketiga tentang sejarah. Maka sepertiganya adalah tentang tauhid, dan tauhid itu berada sempurna di surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Maka hendaklah ibadah itu yang kita lakukan dibangun di atas pondasi tauhid, pengesaan kepada Allah, yang kemudian dia harus dilakukan dengan penuh cinta, yang dua sayapnya adalah sayap pengharapan dan sayap rasa khawatir akan adab Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, ikhwas sekalian, itu beberapa penjelasan, semoga bermanfaat. Nanti insyaallah kita lanjutkan kemudian penjelasan tentang hadis tadi, semoga menjadi penambah pengetahuan kita tentang agama kita ini. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk waktu? Ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Ada pertanyaan? Jelas? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kalau mungkin saya terburu-buru ingin bertanya, padahal penjelasannya mungkin saja pekan depan tentang hadis tadi. Sewaktu Ustaz menjelaskan teks hadisnya secara full, Rasulullah SAW mengatakan melarang Muaz menyampaikannya. Sedangkan Ustaz tadi mengatakan antara fawaid hadis ini adalah kita menyampaikan ilmu apa yang kita ketahui ke orang lain. Bagaimana substansinya? Yang pertama, dan nanti ada di sini, betul. Nanti penjelasannya bahwa salah satu faedah hadis tadi pada teks ketika Mu'adz mengatakan, "Wah, bagus ini Rasulullah. Saya kasih berita gembira ini kepada para sahabat, teman-temanku yang lainnya." Rasul bilang, "Jangan. Jangannya masih ada komanya." Sambungannya adalah fayattakilu. Nanti mereka lalai, mereka terlena dengan hadis itu. Penjelasan ulama kenapa Rasulullah melarang, karena saat itu keimanan para sahabat belum dianggap mampu untuk menahan beban, menahan beban dan berita gembira seperti itu. Maka disuruh tahan. Dari situ Syekh di sini mengatakan salah satu faedahnya ketika Rasul mengatakan jangan, memberikan petunjuk bahwa jawaz kitmanul ilm, bolehnya menunda, kalau bahasa kasarnya terjemahan letterletnya, bolehnya menyembunyikan sebuah pengetahuan dan nanti disampaikan kalau dirasa sudah waktunya. Ya pun wattun nami pasti disari, pasti dikasih. Ya. Dan itu ada dalam kehidupan kita. Ya. Ada hal-hal tertentu yang anak SD jangan diajar dulu, jangan diajar. Nanti. Ya. Hal-hal yang sensitif, ya, jangan dikasih tahu. Misalnya hubungan laki dan perempuan itu jangan dikasih tahu, disembunyi. Lah ini karena sembunyi ilmuwan, bukan disembunyi, sengaja disimpan dulu. Nanti saatnya ada waktunya untuk disampaikan. Alhasil bahwa
faedah keduanya. Jadi yang pertama bolehnya menyembunyikan, menunda. Dan ternyata dalam riwayat Mu'adz itu menyampaikan hadis ini, disebutkan beliau mengatakan basyaran nasa ta'assuman. Beliau kemudian setelah meninggal Nabi, setelah meninggal Nabi baru beliau sampaikan ini. Itu pun beliau merasa berdosa kalau ini disampaikan. Tetapi ya nampaknya beliau melihat bahwa sudah waktunya disampaikan kepada umat, dan alhamdulillah sampai kepada kita, sekalipun sekarang ada sebagian saudara-saudara kita, ya, bahkan mungkin kebanyakan yang pengetahuannya tentang agama ini kurang, yang menyebabkan kadar keimanannya belum kuat. Tetapi menjadi kewajiban para mubaligh untuk menyampaikan makna-makna dalam hadis tadi. Iya. Jadi boleh disembunyikan. Iya. Ditunda-tunda dulu, jangan dulu. Ya, kalau kita mengajar santri jilid 1 bahasa Arab, lalu dia mau keluar langsung loncat di jilid 2, tahan dulu. Jangan dulu. Tapi saya mau sekali tahu, jangan, pelan-pelan. Sebab yang namanya kebaikan itu membutuhkan proses. Dan ini pelajaran kepada anak-anak muda untuk tidak terburu-buru dalam meraih sesuatu. Ada itu kalimatnya orang Makassar, Pak, yang ceritain 2 menit ya. Yang ceritain 2 menit, menceritain 2 menit. Ada kalimatnya orang Makassar itu bagus sekali, Pak. Kita dengar baik. Kama memang yang nubaji kana salli ni jama. Memang begitu anu baik. Itu lama dikerja. Dia butuh proses. Paham maksudnya? Jadi saya sebutkan cerita. Saya sudah minta izin 2 menit. Pernah ada anak muda, ceritanya minta sama bapaknya untuk segera dinikahkan. Yang bapak mau sekali mau kawin, kasih kawin mak. Dia bilang, kampanye ada mi calonmu kah? Dia bilang ada mi, tapi pokoknya lamar sekarang, hari ini juga langsung kawin, langsung menikah. Bapaknya bilang, tidak begitu caranya orang kawin nak. Ya namanya kawin ada prosesnya. Sebelum melamar ada namanya memanu-manu, gitu. Jangan-jangan iron tahu, gitu. Tidak langsung pergi melamar, pergi dulu cerita-cerita apakah, kasih tahu orang tuanya perempuan itu nangka di depan sudah bisa dibungkus kayaknya, gitu, dan seterusnya. Nanti kalau calon mertua bilang, memang sudah dibungkus ya, tapi yang namanya naik motor itu kan tidak bisa langsung dibawa kalau tidak ada bensinnya, gitu. Nanti kita bilang sudah lengkap di surat-suratnya, ada tahu bensinnya, gitu. Tinggal boncengannya ditunggu di belakang. Tapi sang anak bilang, pokoknya hari ini lamar, ya, pujaan hatiku itu hari ini juga menikah supaya saya langsung bisa halal. Kata bapaknya, jangan. Semuanya ada prosesnya. Lalu muncullah kalimat Makassar itu. Kama memang yang nubaji kana sallo ni jama. Kalau mau kau kawin baik-baik, lama itu prosesnya. Tapi pun air juga nikah bodong-bodong, paham kalimatnya? Nikah bodong-bodong artinya bawa sandal jepit saja kawin di situ, ya bisa saja. Itu pun kalau mau orang tuanya. Maka sesuatu itu membutuhkan proses. Itulah sebabnya saya bawa antum ke tempat yang lain. Mungkin antum pernah dengar pertanyaan ini. Kenapa Allah itu menciptakan langit dan bumi 6 hari? Bukankah Allah itu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun? Kan Allah kalau mau kun langsung jadi, fayakun jadi. Tapi kenapa Allah menciptakan langit itu harus 6 hari? Pertama jawabannya suka-sukanya Allah, gitu. Tapi yang kedua adalah sebenarnya Allah ingin mengajar kita bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya. Kita diajari supaya untuk mencapai satu titik ada proses-proses yang harus kita lakukan. Jadi dalam hidup
ya, jangan terburu-buru, pelan-pelan, santai, pelan, tapi sampai di ujungnya nanti kita dapatkan. Yang penting kita sudah fokus. Baik, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallah taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi, kami sedang berada di daerah Kota Makassar. Hari ini tepat berada di lokasi pembangunan rumah tahfiz yang rencananya akan dibangun 3 lantai dan akan menampung beberapa santri yang akan belajar di sini. Besar bangunan ini panjang sekitar 36 meter dan luas bangunan ini sekitar 12 meter, dan tentunya bangunan ini membutuhkan support dari para donatur dan muzaki agar pembangunan ini tetap berlanjut dan segera siap layak huni. Dan terima kasih kepada donatur dan muzaki yang telah memberikan dukungan sampai saat ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal di akhirat nanti. Saya Ashari dari Wahda Inspirasi Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.